Sahabat yang terkasih, salam berkah di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Tetaplah menjadi jembatan kasih Tuhan bagi sesama, bagi dunia ini. Hari ini Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Di masa Advent ini, para sahabatku yang terkasih, kita sering mendengar suara yang meraung-raung di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Suara itu tidak lain tidak bukan adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang sangat istimewa. Sering orang mengatakan, dialah yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan Injil hari ini mengisahkan secara lebih jelas sekali. Sesungguhnya di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan, tidak tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Itu berarti para sahabatku yang terkasih, Yohanes Pembaptis itu menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Walaupun pada akhirnya kisah hidupnya dia mati dipenggal kepalanya. Tetapi bagaimana dia itu mempersiapkan jalan itu loh. Sehingga orang lain bisa mengenal Kristus. Jalan kebenaran dan hidup itu. Dan lebih menarik lagi, bagaimana persiapannya itu menjadi semangat. Khususnya untuk saya dan para sahabat. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Menjadi jembatan menghantar orang lain kepada Kristus. Inilah tugas saya dan para sahabat, khususnya di zaman now ini. Bagaimana menjadi jembatan yang sungguh-sungguh menghantar orang itu mengenal Kristus secara lebih mendalam, secara pribadi. Dan inilah Advent, artinya persiapan menghantar setiap orang mengalami kasih Tuhan secara lebih mendalam. Kemarin saya punya kisah yang luar biasa. Setelah mengunjungi Home of Love, itu tempat ya para suster khususnya dari kongregasi Ibu Teresia dari Kalkuta. Jadi mereka biasanya itu ya masak makanan siang, lalu kemudian itu diberikan untuk orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang tidak punya rumah. Setiap hari mereka datang. Banyak yang relawan datang ke sana, lalu masak, dan kemudian dengan penuh sukacita membagikan makanan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian setelah saya dari tempat itu, saya lewat di satu taman, dan saya sangat kaget sekali. Di taman itu ada seorang sahabat lama saya. Dia adalah seorang pastor Protestan. Dia sementara ya duduk bersama dengan orang-orang yang tidak punya tempat tidur, tempat tinggal, lalu tidur saja di taman itu. Dan saya lihat di dalam kantongannya itu dia bawa sepatu-sepatu bekas. Dan kemudian diberikan kepada seorang ibu. Yang lebih menarik lagi, dia ambil sepatu itu dan kemudian dia pakaikan untuk ibu itu. Saya lihat ada secercah senyuman, sukacita dari ibu ini. Dan banyak yang lain datang ke sana. Dan begitu saya menyapa dia, dia kaget karena sudah lama tidak bertemu. Dan kami duduk bercerita. Dan sebelum kami pamit pulang ke tempat tugas masing-masing, saya bertanya kepada ya Pastor Lam ini, namanya Lam Moksi, itu artinya Pastor Lam. Lalu saya tanya kepada beliau, bagaimana kali ini Advent ini bagi ya gereja Katolik atau gereja Protestan? Lalu dia katakan, ya memang situasi COVID-19 ini itu tidak memungkinkan kita untuk bertemu, berjumpa, mempersiapkan orang lain untuk mengenal Kristus. Tetapi dia katakan satu kalimat yang sangat mendalam. Advent, inilah Advent itu sendiri. Lalu saya melihat, wow, luar biasa. Advent itu artinya mempersiapkan jalan bagi orang lain. Dengan tindakan kasih yang melebihi 1000 kata. Dia memberi dan merasakan kehadiran Kristus, mempersiapkan orang lain. Bagi saya dan para sahabat,
Advent kita saat ini, itu kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Menjadi jembatan orang lain dengan kehidupan baru. Menunjukkan bahwa Kristus hadir dalam karya pelayanan kita, kecil mungkin. Tetapi inilah Advent yang sesungguhnya. Walaupun gereja-gereja pada tutup, mungkin Christmas atau Natal kita tidak rayakan secara muka ke muka seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika kita hadir secara pribadi dan kemudian menyatakan kasih Allah, disitulah Advent. Seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, dia mengatakan, kehadiran kita yang kecil artinya secara fisik itu memberi kasih kepada orang lain, mau menunjukkan bahwa itulah kehadiran Kristus secara lebih nyata. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, teruslah menjadi berkat, menjadi jembatan kasih bagi sesama. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.